Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami agar mengerti kehendak-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 dengan tema keputusan yang diawali dengan doa. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa itu pelayanan Yesus sangat dikenal oleh banyak orang. Kemanapun ia pergi, orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya dan mengalami pertolongan darinya. Namun di balik semakin besarnya jumlah orang yang mengikuti Yesus, pertentangan dari para pemimpin agama juga semakin meningkat. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Yesus dikritik karena tindakannya pada hari Sabat. Bahkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai mencari jalan untuk menjatuhkannya. Di tengah situasi seperti itu, Yesus berada pada sebuah momen yang sangat penting. Ia akan memilih 12 orang yang kelak dibentuk secara khusus untuk menjadi rasul, yaitu orang-orang yang akan diutus untuk menjadi saksi tentang dirinya. Firman Tuhan mencatat bahwa sebelum mengambil keputusan itu, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Gambaran ini begitu indah sekaligus mengajar kita banyak hal. Yesus adalah anak Allah. Ia memiliki hikmat yang sempurna. Namun dalam kehidupannya sebagai manusia, ia menunjukkan ketergantungan yang penuh kepada Bapa. Ia tidak bertindak tergesa-gesa, ia tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan manusia. Sebelum memilih ke-12 rasul, ia terlebih dahulu mencari kehendak Bapa melalui doa. Seringkali dalam kehidupan kita justru hal inilah yang terabaikan. Ketika harus mengambil keputusan tentang pekerjaan, pendidikan, pelayanan, keluarga, atau masa depan, kita lebih dahulu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah berdoa semalam-malaman, ketika hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dari sekian banyak murid yang mengikutinya, ada 12 orang yang dipilih dan dibentuk secara khusus. Mereka akan menerima pengajaran yang lebih mendalam, menyaksikan pelayanan Yesus secara dekat, dan pada waktunya diutus untuk memberitakan Injil. Ketika kita melihat siapa saja yang dipilih oleh Yesus, kita mungkin akan merasa heran. Mereka bukan tokoh-tokoh besar pada zaman itu. Mereka adalah kalangan yang sederhana. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan beberapa di antaranya memiliki pandangan hidup yang bertolak belakang. Namun justru disitulah kita melihat karya kasih karunia Allah. Tuhan tidak memandang manusia seperti dunia memandang. Dunia sering menilai berdasarkan jabatan, pendidikan, dan kekayaan. Akan tetapi Tuhan melihat hati. Ia memanggil orang-orang biasa membentuk melalui proses, memperbaiki kelemahan mereka, dan memakai mereka untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa demi kemuliaan namanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa yang terutama bukanlah siapa diri kita, melainkan siapa Tuhan yang memanggil kita. Ketika Tuhan memanggil seseorang, Ia juga akan membimbing, membentuk, dan memperlengkapi orang itu sesuai dengan kehendaknya.
Setelah memilih ke-12 rasul, Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di sana telah berkumpul banyak orang dari berbagai daerah. Mereka datang dari Yudea, Yerusalem, bahkan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang dengan berbagai kebutuhan. Ada yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus, ada yang datang karena menderita sakit, ada pula yang membutuhkan pembebasan dari kuasa roh jahat. Firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita kenyataan hidup manusia. Kita sebagai orang percaya pasti memiliki pergumulan masing-masing yang ingin kita bawa kepada Tuhan. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, pekerjaan, ekonomi keluarga, bahkan ada yang khawatir dan takut akan masa depannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat dekat dengan kehidupan kita pada masa sekarang. Kita hidup di tengah dunia yang bergerak begitu cepat. Banyak keputusan harus diambil, banyak tantangan harus dihadapi. Tidak sedikit orang yang merasa lelah secara fisik maupun emosional. Dalam keadaan seperti itu, Yesus mengingatkan kita untuk kembali kepada teladannya, mengutamakan persekutuan dengan Allah melalui doa. Sebelum bertindak, carilah kehendak Tuhan. Sebelum mengambil keputusan, bawalah segala sesuatu ke hadapannya. Firman ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya bekerja melalui orang-orang yang menurut dunia dianggap hebat. Ia tetap memanggil orang-orang biasa untuk menjadi alat kasih-Nya. Mungkin kita merasa kecil dan tidak berarti, tetapi di tangan Tuhan tidak ada hidup yang sia-sia. Jika kita bersedia dibentuk dan taat kepadanya, Tuhan dapat memakai kita untuk menghadirkan penghiburan, pengharapan, dan kasih bagi sesama. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita belajar untuk mengutamakan doa, hidup setia sebagai murid Kristus, memiliki belas kasihan terhadap sesama, dan tetap berharap kepada kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu dalam setiap doa dan keputusan hidup kami. Tuntunlah langkah kami agar tetap setia berjalan di jalan-Mu dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita senantiasa mengutamakan doa dan hidup dalam kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.